Kini nama Louis van Gaal ramai disebut-sebut jadi calon pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda. Apakah ia cocok menangani timnas saat ini? Kita akan membahasnya bersama penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade, dan analis sepak bola Firzi Idris. Selamat sore Bang Andre, Bung Firzi. Ya, selamat sore Audrey, selamat Audrey. sore Mas Sore, Bang Firzi. Andre. Oke, Bang Andre, ini waktu hari Kamis Pak Erick janji kalau akan mengungkap begitu ya segampang-gampangnya 2 hari setelah Kluivert dipecat. Ini udah hari Sabtu nih, masih belum juga mengungkap nama pelatih baru pengganti Kluivert. Ada apa sih di balik PSSI ini atau ada apa di dalam PSSI ini? Jadi gini Audrey, sebenarnya kan kalau kita cek di dalam, itu kan rapat Exco PSSI itu belum pernah dilakukan semenjak timnas kita ini gagal masuk Piala Dunia. Jadi waktu pemecatan Patrick Kluivert itu juga tidak melibatkan Exco PSSI. Tiba-tiba hari ini kita mendengar ya gosip-gosip ya bahwa akan diumumkan segera Patrick Kluivert, kan itu yang ramai di luar negeri ya, di medsos ya. Nah, saya ingin bacakan dulu nih Statuta PSSI edisi 2025, pasal 43 wewenang komite eksekutif, wewenang komite eksekutif ya Exco, itu pasal 43 ayat 1 huruf L. Isinya? Ya, isinya ini. Wewenang komite eksekutif, pasal 43 wewenang komite eksekutif, ayat 1, komite eksekutif berwenang untuk (2) pasal huruf L-nya menunjuk pelatih kepala dan perangkat pelatih untuk timnas atas usulan dari Departemen Teknis di Sekretariat Jenderal dan oleh Komite Teknis dan Pengembangan. Berarti kan yang menunjuk itu kan Exco. Berarti harus ada rapat Exco sesuai pasal 43 ayat 1 huruf L. Dan sampai karena saya diundang oleh Kompas TV, saya kan nggak boleh asal omon-omon. Saya kan harus bicara sesuai fakta dan realita. Nah, lalu saya tanya dong sama ordal-ordal ya, sumber-sumber informasi saya di dalam PSSI. Pertama saya tanya, apakah sudah ada rapat Exco untuk menentukan pelatih? Karena sudah ramai di medsos Louis van Gaal, saya bilang. Jawabannya? Lalu oleh teman-teman, gimana mau rapat Exco Bang Andre? Rapat Exco, bagaimana mau rapat Exco pemilihan pelatih? Rapat Exco evaluasi kegagalan timnas saja belum dilaksanakan. Ya, manajer timnas, kepala BTN belum memaparkan alasan kegagalan kita di timnas. Bang Andre, jadi artinya yang Bang Andre mau sampaikan, sebentar Bang Andre, jadi yang mau Bang Andre sampaikan adalah pada saat Patrick Kluivert dipecat begitu, ini tidak melalui rapat Exco termasuk juga dengan siapa penggantinya? Ya, satu itu belum ada rapat Exco. Yang kedua, ada isu kan mau diumumkan Louis van Gaal. Saya tanya dong, apakah sudah ada rapat lagi untuk pemilihan pelatih baru? Belum ada. Yang pemecatan aja kita belum rapat, evaluasi saja belum, apalagi rapat memutuskan pelatih timnas. Jadi kalau seandainya ya ternyata Louis van Gaal diumumkan, berarti nggak ada gunanya Statuta PSSI 2025 pasal 43 ayat 1 huruf L itu. Berarti Exco ini nggak usah dipilih lagi di Kongres PSSI 2027 karena nggak ada gunanya kita memilih Exco, gitu loh. Jadi ini maksud Anda adalah keputusan sepihak saja begitu? Ya, silahkan diterjemahkan kalau seandainya Louis van Gaal diumumkan misalnya besok atau hari ini atau kapan. Sampai kita bicara ini Audrey, saya kan diundang oleh Kompas TV. Saya harus menghubungi dong berbagai sumber informasi saya untuk saya bisa mengomentari. Saya tanya dong, kan saya diundang oleh Kompas TV untuk bicara rencana penetapan Louis van Gaal. Saya tanya dong sama orang-orang yang harusnya terlibat mengambil keputusan, ya, karena kewenangan ya, Statuta PSSI tahun 2025 pasal 43 ayat 1 huruf L itu menyebutkan itu kewenangan Exco. Tapi kalau untuk Bang Andre, berwenang itu berapa orang saya telepon,
Jawabannya sama, belum ada. Nah, tapi kalau Jadi nama saya, Louis kalau van Gaal seandainya itu juga artinya memang sudah lagi mengemuka meskipun tadi belum ada rapat, Exco. mereka belum tahu. Oh, belum Mereka tahu, nggak jadi tahu, hanya belum ramai di diajak medsos. bicara. Mereka exco ini belum tahu. Karena Oke. belum pernah diajak bicara Oke. rapat, belum pernah mereka juga tahu di media sosial. Jadi Oke. menurut saya ya sekali lagi ini kan kewenangan federasi. Saya hanya menyampaikan bahwa keputusan itu harusnya sesuai pasal 43 ayat 1 huruf L. Nah, ya itu Oke. harusnya mekanismenya Saya resmi ya. tanyain hal Tapi ini gimana ke kalau tiba-tiba Bung kalau Firsi. ada pemilihan Louis van Gaal, saya tidak mau mengomentari figur dulu. Saya bicara mekanisme dulu. Nah, Oke. kalau memang ternyata Louis van Gaal sudah diputus tanpa rapat exco, ya besok-besok saran saya sebagai pelaku sepak bola dan penggemar sepak bola, kita rubah lagi aja di kongres besok. Oke. Statutanya kita revisi. Oke, saya tanyain hal itu ya ke Bung Firsi, Bang Andre. Gitu loh. Oke, Bubarin aja exco PSSI ini gitu loh. Gak ada gunanya gitu loh. Oke, Mubazir, Bung kan? Firsi, ini Kita sebenarnya milih kalau exco gitu loh. Oke, bentar Bang Andre. Nama Louis van Gaal ini mengemuka karena memang jangan-jangan di belakang ini memang sudah ada penunjukan Louis van Gaal dan kemudian memang ya ibaratnya kita testing publik dulu lah ya gitu ya, testing the water dulu apakah setuju atau enggak, atau memang belum ada yang pasti sih sampai 2 hari setelah Patrick out ini? Enggak. Ya, ini kan isu yang muncul di media sosial ya, diramaikan di media sosial oleh seorang yang mengaku reporter, Victor Catalina ini followersnya nggak nyampe 5.000 ya, dan kayaknya nggak di-follow oleh reporter-reporter utama lain yang saya tahu ya. Saya juga kontak sources, sumber-sumber saya, wartawan-wartawan di luar juga mereka nggak tahu menahu gitu soal Van Gaal. Mereka tahunya memang dulu Van Gaal pernah ditawarin posisi direktur teknik. Direktur teknik ketika itu ditolak karena alasan-alasan tertentu iya. Nah, tapi kan ini semua berasal dari satu postingan yang disambar oleh seorang Victor Catalina ini yang akhirnya dia mengkoreksi diri sendiri ya. Postingan terakhirnya yang 8 jam lalu dia mengatakan bahwa bagaimana post saya yang pertama viral, terus dia mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah dia akan mengambil alih Indonesia gitu. Apakah Van Gaal akan mengambil alih Indonesia? Ini dari ide dia sendiri bahwa dia kira ini cocok nih Patrick keluar habis itu atau testing the water mungkin. Pemain-pemain. Enggak, bukan testing the water. Saya kira sih engagement farming ini ya. Kalau menurut saya ya, karena saya cek ke Football Premier, saya cek ke VI, berita-berita di Belanda, tidak ada sama sekali yang menyebut soal Louis van Gaal ini ke timnas Indonesia. Jadi sejauh ini informasi yang saya dapatkan juga dari sumber saya di luar ya baru satu yang balas, yang satu kayaknya masih ngecek dulu. Tapi yang dari yang dia katakan memang tidak ada tanda-tanda dari sana. Dan biasanya media-media luar ini tahu lebih dulu ya. Kayak waktu itu kan ketika Patrick Kluivert belum diumumkan bahkan oleh Romano pun media-media Belanda itu udah berbicara ya, Schneider, Ruud Gullit dan lain-lain. Itu udah bahas nih di stasiun-stasiun televisi mereka. Dan jadi kalau menurut Bung Firsi sendiri berarti adalah sampai setelah 2 hari Patrick dipecat ini belum ada nama kandidat terkuat pengganti Kluivert nih. Kalau kandidat terkuat pengganti Kluivert belum. Orang kita juga ada di media kan berita soal pemberhentian kesepakatan akhir kerjasama antara Patrick dan tim PSSI itu kan juga datang dari rilisnya federasi ya. Jadi belum ada press conference di mana kita masih banyak pertanyaan ini sebenarnya kepada PSSI juga. Tapi sampai sekarang memang belum ada press conference resmi. Ya mungkin itu tadi setelah Pak Erick 2 hari kemudian, dan Pak Erick kan ada acara pribadi juga ya hari ini. Jadi mungkin harapannya medio pekan depan ini udah ada kesempatan lagi bagi media untuk bertanya lebih terkait pemberhentian kerjasama Patrick Kluivert dengan PSSI ini. Dan baru setelah itu ke penggantinya. Oke, masih banyak tanda tanya begitu yang ditanya sama publik sebenarnya juga Bang Andre. Tapi kalau dilihatnya sebenarnya ini merupakan suatu kewajaran yang sah-sah aja pada saat seorang pelatih kemudian dipecat tapi belum ada nama penggantinya. Atau sebenarnya ini luar biasa yang saat ini dialami oleh kita nih? Bang Andre? Masih di mute Bang? Masih di mute Bang? Ya, udah. Gimana? Ya. Ya, jadi oke. Sebenarnya kalau Bang Andre lihat sebagai pecinta sepak bola juga, sebenarnya ini merupakan sesuatu hal yang biasa tidak kalau seorang pelatih dipecat kemudian tapi belum ada nama penggantinya? Atau ini kejadian yang luar biasa di saat kita sedang
tinggi-tingginya ya untuk mencintai sepak bola, dalam artian adalah pada saat kemarin terutama di kualifikasi Piala Dunia kita menaruh harapan besar. Jadi gini Audrey, memecat dalam dunia sepak bola hal yang wajar. Saya nih mengelola klub ya, 2 musim terakhir ini, musim lalu dan musim sekarang, saya bahkan musim ini saya baru mecat pelatih minggu lalu kalau nggak salah. Jadi memecat dalam dunia sepak bola tuh hal yang biasa, lumrah saja. Nah, tinggal pilihannya PSSI, kan FIFA Matchday rencananya kan 10 November. Apakah PSSI akan menunjuk pelatih secara langsung atau nanti caretaker? Ini kan pilihannya ada di tangan federasi. Dan biasanya setiap keputusan itu dalam penunjukan pelatih tentu akan ada rapat exco itu yang sesuai dengan tadi yang saya sebutkan pasal 43 ayat 1 huruf L. Nah, ini yang belum kita dengar. Ya mungkin disebabkan Pak Erik kan masih ada agenda pribadi sampai hari Minggu ya. Mungkin Senin kali ada rapat, ya kita tunggu saja. Yang jelas saya tadi menanggapi soal Louis van Gaal itu, saya tidak tahu figurnya iya atau tidak, tapi saya menjelaskan mekanismenya seperti itu. Tapi Gitu kalau loh. sekarang Bang Andre lihat Kebetulan siapa saya sih? ikut kongres waktu menetapkan statuta itu. Oke, Gitu loh. kalau menurut Bang Andre sendiri, kalau sampai dengan sekarang siapa kira-kira calon pelatih terkuat kita nih? Kan ada selain Ya, nama kalau Louis van Gaal. saya kan sudah mengusulkan berapa hari yang lalu nih usulan pribadi, bisa diterima, bisa juga enggak. Usulan saya kan CLBK, Sintayong Balik ke STY. masuk ke kembali, karena tadi di Louis van Gaal aja kita dengar itu sampai 3 kali loh melatih timnas. Berarti kan dipecat, dimelatih, dipecat, diangkat lagi, dipecat gitu kan sampai 3 kali. Lalu Indonesia juga sering CLBK kok, Bedi Dolo pernah CLBK, Ivan Kolev pernah, Alfred Riedel pernah. Jadi dalam dunia sepak bola itu CLBK itu hal yang lumrah. Bahkan pelatih Arab Saudi yang mengalahkan kita, yang mengantarkan Arab Saudi kemarin ke Piala Dunia langsung, itu juga hasil CLBK. Jadi nggak ada yang CLBK itu nggak haram, tapi sekali lagi keputusan ada di tangan federasi. Saya mengusulkan CLBK sederhana. Pertama, Coach Shin paham karakter sepak bola Indonesia, tahu kultur Indonesia dan langsung bisa bekerja. Yang kedua soal hitung-hitungan ekonomi aja. Kita kan masih. Dan yang sebelumnya menurut Anda ini nggak cocok begitu dengan timnas? Iya, yang sebelumnya ini mohon maaf dengan segala hormat ya. Dia kan kayak pelatih Tarkam, Mbak Audrey. Datang di saat mau tanding, selesai tanding pulang. Dan dia nggak ngerti kultur sepak bola Indonesia, dan dia nggak pernah komunikasi dengan, seharusnya kan dia sebagai head coach, dia harus koordinasi sebenarnya dengan pelatih Liga 1, Liga 2. Dia harus sampaikan, saya maunya kayak gini, tolong persiapkan pemain begini-gini. Itu nggak pernah dilakukan. Jadi ini kalau Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini kayak pelatih Tarkam, datang saat mau tanding, setelah tanding pulang itu. Saya nggak tahu isi kontraknya sama PSSI apakah memang gaya Tarkam itu di pasal-pasal yang Oke, sekarang kita move on ya, kita maju ke depan ya Bang Andre kalau gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya ke Bung Firzi. Bung Firzi, jadi sebenarnya kalau menurut Bung Firzi sendiri, kapan seharusnya pengumuman untuk pelatih baru kita? Apakah sebelum match day begitu, atau harus ada menunggu caretaker dulu, atau gimana, sesegera mungkin aja nih Bung Firzi? Ya, kalau kita lihat kan kalendernya tipis banget ya dengan FMD November. FMD November juga friendly, tidak ada kegentingan untuk kita punya pelatih baru di situ. Mungkin di sini saya lebih memilih seorang caretaker dulu ya. Agar siapa kira-kira Bung Firzi? Yang penting siapapun itu, yang penting bisa menangani tim ini terlebih dahulu agar PSSI bisa mencari sosok yang tepat dengan rentang waktu pencarian pelatih yang tepat agar bisa ketemu kandidat-kandidat ideal yang lebih banyak ketimbang kemarin, Audrey, ketimbang kita di Desember 2024 ganti Coach Shin dengan sampai Januari 2024 kan itu 2025 kan itu jendelanya tipis banget untuk nyari pelatih baru. Nah, nanti begitu masuk FMD Maret itu kita udah mulai siklus baru, lebih baik seperti itu. Untuk sosoknya ya menurut saya lagi-lagi yang harus bisa membaca karakter tim ini ya, menyesuaikan karakter ini dan strategi yang ingin dia mainkan. Bung Firzi, tapi menurut Anda selain tadi cocok dengan tim kita ya, timnas begitu ya, calon pelatih barunya begitu, apakah kemudian juga calon pelatih baru ini memang harus dekat dengan publik atau alias di ACC oleh publik nih? Iya, ini dia ya, karena kita tahu ada keputusan besar lah ya, at least dari publik
suara itu akan berpengaruh ya. Dan ketika Coach Shin diberhentikan kan emang itu melawan arus publik ya, dan ternyata insting itu terbukti dengan Patrick punya red flag besar dari awal, dan ternyata semua red flag dia terbukti. Jadi memang kita lihat, cuma kalau sekarang kan yang itu tadi yang Pak Andre bilang, alurnya sekarang melibatkan rapat exco. Mungkin kalau dulu bisa ketum saja, sekarang kita punya direktur teknik, kita punya technical advisor juga dalam Jordi Cruyff. Jadi memang alurnya itu harus diperhatikan, dan kita lihat seberapa besar peran porsi masing-masing ya dalam menentukan itu, seberapa besar masukan dari Zuhair, seberapa besar masukan dari Jordi, dari Pak Ketum sendiri, dan juga dari rapat exco. Artinya adalah pemilihan pelatih ini memang harus kemudian melalui rapat begitu ya, tidak diambil oleh sepihak atau beberapa pihak ya. Begitu juga ya Bung Andre ya, Bang Andre? Ya kan tadi statutanya ada, disahkan dalam Kongres. Pasal 43 ayat 1 huruf L. Kalau memang nggak mau dipakai, kita rubah lagi statutanya, kan gampang. Oke, baik. Gitu loh. Ya, kan organisasi itu ada mekanisme. Organisasi itu milik bersama. Apalagi Timnas. Timnas ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik pribadi per pribadi. Oke, sudah kita tangkap pesannya Bang Andre. Ke depan jadikan pelajaran kesalahan memilih pelatih odong-odong alias pelatih Tarkam Peter Kluivert ini harus menjadi pelajaran bagi PSSI untuk berhati-hati memilih. Baik, gitu loh. Sudah kita tangkap. Terima kasih Bang Andre, terima kasih Bung Firsi, selamat sore. selamat sore. Audrey, terima kasih Bang Firsi, selamat malam.